ibu sekda kerja bakti. Ini awal kegiatan ya. Ibu Sekda buat. Iya itu. Iya. Nah, begitu beliau turun, tidak bisa saya ada beberapa lurah, bahkan ada pasien kami itu hadir. Karena memang itu hari waktu kegiatan itu dipanggil bahwa semua lurah saya kecamatan Sumbawa, entah siapa lurah yang hadir pada saat itu. Yang jelas di atas 60% itu kader lurah. Ngomong ibu sekda, Pak Lingkungan, kalau kita bisa tanggulangi sampah yang ada di sini di sekitaran belakang pasar, bahkan semua belukar yang ada di Tanggul, saya kasih ini lokasi yang bak sampah jadikan kantor kepala lingkungan. Saya sempat ngomong, kenapa mesti saya jadikan kantor di sini? Bukan tidak kantor lurah di situ, kenapa mesti saya ditaruh di sini? Saya bilang tidak ada masalah. Yang jelas kita bisa atasi sampah-sampah yang ada di belakang pasar ini. Saya kasih ini lokasi dari kantor kepala lingkungan. Saya nolak Pak. Nolak. Terus ada 2-3 bulan kemudian ketemu lagi dengan ibu. Bagaimana dengan kantor? Saya bilang saya tidak kerjakan. Ya. Cuma yang saya kewajiban untuk menanggulangi sampah. Baik sama belukar yang ada di Tanggul itu kita sudah bawa. Bahkan kita sewa sensor untuk membawa kayu-kayu besarnya. Tidak ada gelas satupun dari bahan yang kasih saya. Saya kasar-kasar begitu karena memang begitu pertuannya. Saya pelihara di Tanggul. Begitu ketemu lagi waktu ada upacara besar, tetap apa itu hari itu, hari Pak Sumpah. Ada kegiatannya, jadi kita cuma dipanggil secara kepala lingkungan. Ketemu lagi di kantor bupati. Dia bilang bagaimana? Saya bilang saya sudah ngomong sama ibu lingkungan Bu. Ya, kalau memang kita dikasih ibu sekda situ ambil mati. Nanti saya ke sana bantu tapi dari ketentuan saya jual kopi. Siapa yang bilang? Ibu lingkungan. Jangan ambil. Siapa itu ibu lingkungan? Ibu saya istri Oh, saya. cerita. Oh iya. Dia bilang ibu saya kalau begitu bagus gitu. Saya jalan. Bangun. Begitu bangun saya kirimkan fotonya, saya punya hasil pembangunan sampai ibu sekda. Tadi sempat bilang juga, kenapa tidak bangun begitu tanpa ada izin? Saya bilang bagaimana cara ngomong itu Bu? Kita yang kasih saya. Kita lagi yang bilang kenapa tidak ada izin. Setahu saya kan kita pimpinan. Sekda berarti sisa berapa orang lagi, berapa lagi tingkatannya ke atas sudah bupati yang ngomong sama saya. Bilang, saya bilang minta petunjuk Bu. Apa yang saya bisa ambil? Minta izin ke sama pompengan. Seandainya dari awal kita bilang begitu, sampai saya tidak kerjakan ini barang. Saya itu orang yang tidak mempalin sekali, tidak mengambil beban. Untuk seperti itu bentuknya maksudnya menabrak apa yang aturan pemerintah. Saya sudah 23 tahun saya bilang jadi kepala lingkungan tidak pernah saya bilang begitu. Tapi kan bila dia kan begini nih, cari saja jalannya bagaimana supaya cara fisik. Pikir ada teman. Saya ajak kerjasama, saya bilang kita tolong, saya bilang kalau bisa kita dapatkan izin ini. Supaya saya kan sudah terlanjur ongkos ini bak sampah sudah diatapi apa semua. Saya sudah punya pengeluaran kapan dibongkar kain saya yang rugi, bukan ibu sekda yang rugi. Jadi ketemu dengan teman, dia iya kan, saya jalan-jalan ke Bali itu hari. Sempat ketemu sama LSM yang ada di Balai dengan pensiunan salah seorang balai, bilang kita nanti tinjau dulu lokasinya. Saya bilang siapa 2-3 hari kayak dulu itu beliau datang saya tinjau. Saya tidak tahu juga ini kalau yang satu ini LSM, saya cuma tahu orangnya balai ya. Jadi ngomong-ngomong jadi lokasi ini saya punya bangunan di sebelah.
eh, apa yang saya mau perlihatkan sama kita itu yang sudah Oh, itu terkait kantor KSM ya Pak? ya. Itu yang terkait kantor KSM sekarang, Koperasi Swadaya Masyarakat. Oh, iya. Yang kalau terkait los dan kios-kios yang berjajaran itu? Itu lanjutannya Pak. Iya. Begitu beliau datang, saya lihat itu begitu ini Pak, tapi bangunan apa ya? Berarti kita tidak ini sih, apa tidak diganggu, saya bilang mau diganggu atau tidak Pak? Kita ini sendiri yang tinjau karena itu kebetulan ada yang apa? Gate masuk tanggul itu bukan perbuatan saya, dia sudah gitu kan bukannya waktu kotak yang kerja. Karena itu kan kotak yang kerja itu awalnya Pak dengan gazebo, ada beberapa gazebo, tapi itu gazebo dari Soraya juga, bukan dari Kotakku juga. bukan dari kotak, maksudnya kegiatan kotak cuma yang sempat saya lihat itu hari lalu berbekas irigasi dan selokan. Kalau yang gazebo itu ada pemiliknya masing-masing, karena sudah namanya juga kayu, kebetulan pada itu masuk. Oke, tersendak ini ada kegiatan kayunya lapuk, anunya bangunannya sebagian. Jadi lanjut dari apa yang saya perlihatkan, dibilang di bapak yang dari balai, kalau begitu bentukannya tidak ada masalah. Siapa itu bapak dari mana? Dia pensiunan Pak Samosir namanya. Hah? Pak Samosir namanya. Samosir. Pensiunan. Pensiunan balik. Itu. Bilang, kalau begitu tidak apa Ji? Saya bilang, kita karena kita kan yang maksudnya kita yang membantu saya itu bagaimana saya punya perizinan tembus masuk, karena selama ini saya tidak tahu siapa yang dibantu saya hubungi. Karena kebetulan kita datang saya minta Tapi sudah melakukan permohonan. sudah dari awal kita. Begitu. Tapi belum terbit izin. Berarti duluan kita membangun daripada terbit izin. Jadi sampai sekarang belum deh kalau mau dibilang izin. Yang ada saya mau bangun ini sampai lisan dia saya pakai. Oh, belum ada masuk. Belum ada pegangan. Ada berapa los terbangun di sana itu Pak? Yang dia ada tulis di apa 40, 41 dengan Kantor KSM. rencana kantor itu ya. Iya. Tapi dikembangkan. Berapa yang sudah laku? Bukan istilah apa tidaknya ya. Di sini orang tanggapannya yang tidak masuk ke kita bergabung. Maksudnya? Begini, saya kerja bakti pada saat itu awal juga kejadiannya ini. Saya kerja bakti sama Pak Lurah, pangkas ketapang yang ada di belakang pasar. Sempat ada warga yang ngomong sama saya, Pak lingkungan. Kalau kita bisa dapat perizianannya di surga, yang kita manfaatkan itu pinggir tanggul, saya ambil satu. Maksudnya, dan kita ambil perizinannya, nanti kita setor uang sama kita, nanti kita setor uang, baru kita membangun. Jadi orang bilang saya jual, tidak pernah saya menjual lahan pemerintah. Cuma warga yang datang ajak saya untuk mendapatkan perizinan. Itu tentunya. Jadi hitung, dia bilang kalau 10 juta, saya bilang tidak bisa, gak paham kalau 10 juta ya. Karena saya itu membangun tidak mau asal-asalan. Saya maunya itu begitu kita dikasih izin sama Pompeya, jangan setengah-setengah, sama halnya kalau kita pinjam apa-apanya orang, hanya asal-asalan bekerja, kan tidak enak. Maksudnya bahkan jadi kumuh jalan bentukan. Tadi kan begini. Tadi kita bilang itu kita modali. Ya, Kita yang bangun sendiri, kita modali, wanta sendiri. Ini lain lagi pembicaraan. kurang naik karena kamu di bawah mah. Ada di rekaman itu. Ini naik karena kamu di bawah mah, siapa yang bilang begitu? Itu terkait kantor, terkait kantor dia. Terkait kantor itu dia modali. Saya mau ketemu dengan orangnya itu ya. Kalau saya pernah menjual itu lahan 1 jengkal pun saya tidak jual. Jadi anunya Pak, Sekarang begini ya, sekarang saya punya nota pinjaman itu ada sama apa toko. Setiap saya setiap hari Sabtu, Jumat, Sabtu itu saya pinjam sama toko, saya bilang minta tolong Kak Nona. Hari Senin tidak ada bahanku, karena belum ada nyetor. Kapan ada nyetor saya lunasi. Jadi ada bentukan pinjam atau menjual saya tidak mengaku di situ. oh salah. Cuman warga yang nyetor sama saya terlibat di situ Pak, maaf saya dia.
saya terlibat di situ. Saya cuma mau rapikan itu bangunan dengan persinannya, tapi karena ini teman siap untuk membantu kita untuk persinannya, tidak lanjut lagi. Kalau kita tunggu persinan lama, maka kita olah-olah bagaimana membukanya persinan bisa didapat. Kita ketemu sama saudara Ramsi yang mengelola Kotaku awalnya. Jadi Kotaku ini kita lanjutkan yang lagi mandek, maka Kotaku kita pakai dilanjutkan ke kegiatannya begitu dulu. Jadi mau dibilang jual Tapi beli ini tanah, berarti ini pembangunan los ini kita pakai anggaran pribadi bukan anggaran pribadi, anggaran masyarakat. masyarakat swadaya Iya, di swadaya. masyarakat yang menyetor uang sama kita Iya. untuk mendapatkan los. Untuk mendapatkan kios. Tadi kan ada bahasanya Bapak. Per losnya itu berapa? Tadi Dia kan yang tadi ada bahasanya Bapak, masyarakat mau store 10 juta. Bapak tidak tolak karena diduga tidak cukup. Jadi berapa CC-nya, Pak? Begitu saya sebut nominalnya 15 juta, karena saya pikir pakai sepandai karena kita bisa lihat ke sana bangunan. Bagaimana bentukannya, apakah cukup atau 10 juta, saya kira tidak cukup. Nah, jadi satu lagi Pak, setelah di store 15 juta itu apa tidak ada lagi tambahan harga di belakang nanti? Kalau masalah tambahannya tergantung kami mereka ya. Karena kita yang saya tanggung awal pembicaraan itu tiang, atap dengan dinding belakang. Tapi dinding belakang pada saat itu orangnya salah seorang LSM dari balai menolak kalau kita permanen di belakang itu yang di atas tanggul. Karena bilang itu melanggar kita punya aturan. Saya bilang begini Pak, kalau saya kan tidak ganggu ini tanggul, fungsinya selaku tanggul saya tidak ganggu. Cuman saya bilang kalau saya kikis sebab saya pelur pasangkan batu, karena selama ini kan banyak ya binatang buas itu di belakang ya, mau ular mau apa itu banyak di sana. Tapi yang pernah kita lihat, nah karena Makassar ada ular lele. akhirnya